Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya mau membahas tentang ini fungsi dari karet diafragma. Ini dia karetnya. Nah, tutupnya ada seperti ini. Terus cara kerjanya seperti apa? Simak terus video ini. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis. Oke. Jangan lupa komen-komen di bawah sini. Kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, langsung saja kita bahas dari awal dulu ya. Ini karburator motor Vega R, sama Jupiter Z juga sama, Vega R juga sama. Fungsi karburator sendiri itu adalah untuk mencampur bahan bakar dan udara agar bisa masuk ke sini, ke ruang bakar, terus nanti terjadi pembakaran dan mesin bisa menyala. Itu fungsi utamanya. Nah, kemarin ada yang tanya fungsi dari ini apa sih mas, fungsi dari karet diafragma, terus cara kerjanya bagaimana. Terus kalau kita beli ada per yang panjang, ada yang pendek, ada yang keras, ada yang lembek. Bagus mana, nanti kita jelaskan satu-satu ya. Nah, di sini ini ada karburator, ini tempat udara masuk, dan lubang ini saya jelaskan dulu satu-satu. Lubang di sini ini menuju ke sini ya, main jet sini ya, yang besar. Kalau yang di sini namanya slow jet, yang ini main jetnya di sini. Nah, ketika udara masuk ke sini, seret, langsung masuk ke dalam sini, disaring oleh yang namanya ini main jetnya seperti ini. Di dalamnya disaring ini, terus dia keluar masuk ke dalam sana atau keluar dalam sini. Nanti di sini ada jarum seperti ini. Ketika jarumnya terbuka, otomatis udaranya masuk dan bahan bakarnya masuk ke sini. Ini dalam posisi motor udah RPM di atas 2000 ya. Kalau kecepatan kira-kira kecepatan 20 km ke atas. Untuk awal mula start mesin dingin atau belum stasioner lah, biasanya dibilang stasioner, yang bekerja itu yang di sebelah sini. Ketika ini masih tertutup, yang bekerja itu yang main jetnya di sini. Jadi untuk ketika pertama kali start, udara masuk sini, seret. Terus di sini yang ada namanya main jet yang kecil, slow jet yang kecil, ini masuk sini. Fungsinya itu untuk menyalakan motor saat pertama kali di start. Ketika di start, yang bekerja yang di sini, tanpa ada pengaruh dari sini ya, dari jarum sini, dari jarum skep di sini. Jadi udara dari sini seret masuk ke dalam, langsung ke ruang bakar. Nah, seperti itu. Ini untuk pertama kali stasioner. Lah, untuk mempermudah saat pagi, biasanya pagi itu motor kalau karburator begini itu susah untuk nyala biasanya. Susah untuk nyala itu ada banyak faktor. Salah satunya itu udara yang masuk kurang. Jadi disediakan yang namanya cuk. Di sini cuknya masih manual ya. Kalau motor yang baru biasanya cuknya udah otomatis. Kalau motor yang lama-lama itu cuknya manual. Jadi udara yang masuk dari lubang kecil sini ada tambahan. Selain dari sini tadi masuk, ada dibuatin tambahan lagi, seret masuk sini. Ketika cuknya dibuka, diangkat ke atas gini, udara akan masuk bebas, seret sini dan masuk ke arah sini. Oke, dan masuk ke arah sini. Nah, untuk lebih mempermudah lagi, untuk mempermudah nyalanya, iku akine sampean mati, akine soak mogok ta iki wingi pedae. Oke, sorry teman-teman, tadi ada sedikit gangguan. Kali ini kita lanjut tadi saya ulangi dari lubang sini ya. Dari lubang sini cuknya dibuka untuk menyalakan motor di pagi hari. Nah, untuk mempermudah cara kerja ini karena ini anginnya terlalu kecil, yang di sini ditambahin lagi lubang di sini. Karena ini dirasa kurang besar anginnya, tambahin lagi lubang di sini, seret, ini masuk ke dalam.
langsung tembus ke lubang sini. Nah, di sini baru bekerja yang namanya karet diafragma seperti ini. Seret. Nah, ketika ada angin masuk lewat lubang sini, mendorong karet diafragmanya terbuka. Ketika sudah terbuka seperti ini, angin yang masuk dari sini, ini tak dorong bisa ya, gotrinya tak dorong bisa. Ketika angin seret masuk dari sini, lalu dia akan masuk ke lubang kecil di dalam sini dan mendorong angin lebih cepat masuk ke area slowjetnya sini. Tujuannya agar lebih irit, lebih efisien, lebih bahan bakarnya, percampuran udara dan bahan bakarnya lebih sempurna lagi. Tapi kalau ininya bocor, karetnya ini bocor, tidak bekerja otomatis, motor jadi boros, busi cepat mati, terus busi hitam biasanya gosong cepat mati, motornya boros dan berbet. Biasanya seperti itu, kendalanya seperti itu kalau ini bocor atau terjadi masalah di sekitar sini. Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman pakai pir yang kalau beli baru kan ada yang pir pendek keras, ada yang panjang tapi lentur gini. Kalau saya pribadi milih yang panjang tapi lentur. Karena kenapa dia panjang lentur? Karena dia itu lebih mudah terbuka, lebih mudah bekerja daripada yang keras. Kalau yang keras itu bener pendek, tapi dia itu membutuhkan tenaga angin yang lebih besar untuk membuka, karena dia ada pirnya yang terlalu keras. Kalau saya lebih pilih yang panjang, jadi ketika dia bekerja dia lebih fleksibel, bukanya pun lebih ke dalam gini bukanya, karena jaraknya pirnya itu lebih panjang gini, tidak terlalu keras. Jadi saya lebih memilih yang pir panjang tapi lentur, lebih lemes daripada yang pendek tapi keras. Saya lebih suka yang panjang tapi lemes. Nah, kira-kira seperti ini cara kerjanya. Jadi ketika ini dibuka dia akan nutup, tapi ketika ini ditekan gini, seret, ketika gotrinya ini ditekan, udara ini akan dari sini langsung masuk ke dalam sini, terus dorong angin untuk menghidupkan motor di pagi hari, dan untuk mempermudah bahan bakar lebih irit lah. Oke, kayaknya demikian video singkat dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau kalian ingin tanya apapun tentang sepeda motor, komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Nanti akan saya bahas lebih detailnya lagi di video berikutnya, video tentang yang lainnya, cara setel ini, terus cara kerja yang lainnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena komen dan subscribe itu gratis. Oke, kita bertemu di video berikutnya.